saya kerja apa saja. Saya kan perawat. Ya, orang panggil saya tolong saja. Karena saya tidak mampu kan sih itu pekerjaan dokter sebenarnya. Ya saya sebagai perawat di sini tidak ada dokter. Ya, kita hanya kasih tahu Tuhan tolong. Saya sudah di panggilan saya. Dokter. Orang bilang calling, bahasa Inggris bilang panggilan. Ya sudah, saya kerja saja. Ada Tuhan. Kalau saya tidak mampu, ya Tuhan tolong. Kan Tuhan suruh bilang kerja dulu, nanti saya baru tolong. Sebelum Natal ya. Kalau Pak Yusrawi itu kebanyakan Minum air ya? 8 gelas sampai jantung besar. Oh bisa begitu ya? Jantung membesar. Beban jantung terlalu banyak. Kita 3-4 sudah. Yang 3 gelas, karena 2. Bisa minum lagi. Oh ini yang saya punya nih Kak. Kopi pahit. Ntar lagi. Lebih hanya teh tadi. Dia mau makan, dia bisa makan pagi. Kita kasih uang dah beli rokok. Beli kue. Lalu saya pergi ke sana, oh ada orang sakit. Gitu. Banyak sekali. Wah, ini tidak ada perawat. Akhirnya saya tanggalkan guru itu, saya pergi sekolah perawat. Yang jadi sampai saya profesi sekarang saya jadi perawat. Saya sekolah karena Ende Manggarai nggak ada satu dokter. Hanya satu dokter. Bukan bagaimana ya. Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada sama Kabupaten Manggarai itu satu dokter. Jadi waktu itu bayangkan saja. Nanti waktu impres itu baru rame-rame. Baru dokter impres di mana. Pagi. Apa endong? Ayo. Wah, Pak Haji, wah, Pak Haji, topi kecil. Wow. Ada amlo ya sebentar ya. Ini guva nih. Istri saya itu istri pembauran. Jadi waktu nikah tuh saya menulis puisi untuk diri saya sendiri. Bahwa istri menganggap saya itu suami, bisa anggap saya saudara, bisa anggap saya itu bapak atau mama. Dia kan dari Jawa datang sini, tidak ada keluarganya di sini. Jadi saya jadi keluarganya. Jadi bagaimana sebagai suami kira-kira bersikap kepada istri. Contoh. Mau tulis ini tadi pagi sekali saya apa revisi itu tambah kamus, lihat tulisan kamus bahasa daerah Jawa. Tidak ada entah ibu kah siapa tidak tahu. Ya saya dapat beritahu bilang tahun depan. Ya gede lagi. Mau pergi mogok. Jadi saya tulis, jadi misalnya bertemu dengan orang sedang upacara lahir anak gitu, ambil orasi ya saya tulis. Nah, misalnya ada upacara orang
moke baru Kampendor Solo mereka turun, saya buat, saya catat karena tidak mungkin ulang lagi menurut saya. Iya betul. Kalau saya tidak catat nanti baik besok bisa ulang, dan kalau ulang saya ada, kalau saya tidak ada. Kalau Putra Ilalang itu kan satu, kalau kami itu Sukeri Ngalika itu alang-alang pupungan itu ibarat air susu ibu, kehangatan ibu, tapi diimplementasikan dengan hangatnya tungku api karena istri atau mama itu berhubungan dengan periuk, dia pasti masak. Nah, jadi kami punya keyakinan demikian. Lalu saya ambil istilah itu, tapi awal cetusnya nama Ilalang itu karena kami sekolah kan kami dari hutan, dari hamparan di bawah. Orang bilang Puji Laufhaus Keri Nevo apa segala. Itu sebenarnya satu penghinaan bahwa kami itu tidak mau berkumpul di sini, harus tinggal di terpencil gitu. Nevo apa Ilalang itu ibarat orang-orang yang terpinggir, orang-orang sengsara begitu. Daripada diolok, ya mendingan saya abadikan jadi nama Putra Ilalang. Sekalian tuh supaya itu, ya saya nyata namanya saya sini. Hanya nama yang bersifat dengan sastra. Saya kan tulis puisi, tulis cerita macam begini. Tapi saya lebih condong ke puisi, prosa saya kalah sedikit. Itu kalau sejarahnya sebenarnya puisi ini awalnya dari siksaan sebenarnya. Saya kan terlalu jauh tuh, 9-10 kilo dari bawah, harus sekolah di Bejo sini, bisa lihat dari sini. Dekat sini Pak. Bejo itu bisa lihat kalau kita berdiri di sudut rumah, saya bisa tunjuk di Bejo, bisa lihat dari sini. Nah, itu saya harus naik bukit dari bawah. Itu sampai terakhir ke Bejo itu masih ada bukit sedikit. Ya, sampai kan sekolah Bejo di punggung bukit. Nah, jadi kami naik dari Belu itu segala macam, dari Ogi itu naik ke sini. Gunung liwat kali, banyak kali yang saya harus liwat. Kalau musim hujan tuh harus betul-betul punya perhitungan yang baik supaya kita lewat banjir baru lewat, kita lewat kali banjir baru masuk gitu. Tidak bisa kita. Jadi sudah dari alam itu apa istilahnya mendidik untuk disiplin. Nah, lalu yang puisi itu ya, sedang puisi itu sebenarnya dari siksaan para guru. Orang terlambat baca. Dulu kan ada istilahnya syair apa. Nah, dia di buku-buku tuh. Lama-lama sudah habis, dia bilang yang penting tiap hari harus ada yang baru. Tidak ada yang baru ya karang sembarang sudah itu puisi itu. Lama-lama jadinya tambah SMP orang bimbing kiri kanan ya. Guru bimbing. Oh misalnya kalau syair AA, ada yang AB begitu. Nah, kemudian lama-lama ya tulis puisi itu. Terus menerus ya Pak ya? Ya, yang ibu pernah bantu itu Sepeneka tadi. Sepeneka. Ya, itu puisi bahasa daerah tapi saya ditampar atau dikritik oleh dosen saya, no? Dulu saya masih sekolah dokter itu. Nah, itu di apa istilah dikritik. Saya pun dosen itu Yus Padudu dengan ini Dr. Mulyono. Mereka dua-dua doktor bahasa Indonesia di Universitas Indonesia. Nah, gurunya saya itu. Dia bilang, oh, kalau satu bahasa daerah tidak ada sastranya, nanti bahasa itu hilang. Saya pikir kok orang Bejo itu tidak sampai, penduduknya tidak sampai 50, bahasanya tidak hilang-hilang. Nah, kan begitu, kita kan rasa ingin tahu tuh. Dan pembuktian nyata itu kan beda loh. Nah, walaupun gaungnya bahasa Indonesia ini yang bahasa persatuannya kuat sekali. Bahasa Indonesia kan asalnya dari bahasa Melayu. Nah, jadi begitu bahasa Melayu begitu kuat menyebar disempurnakan supaya mempersatukan hilangnya Malaysianya atau Melayunya jadi bahasa Indonesia kan begitu. Dengan kamu segala macam.
tambah Sanskrit, bahasa Jawa, macam-macam tuh jadinya sekarang ini bahasa kita. Sedang bahasa kami belum serap di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Ya, itu mungkin dengan sekarang yang baru, yang bila masyarakat ada dihormati dengan peraturan pemerintah nomor 78, mungkin bahasa kami bisa diserap. Saya juga tulis kamus, tapi belum selesai itu. Tidak tahu alasan apa, saya tidak mengerti. Itu sejarah saya mau jadi seorang sastra tadi, tulis. Belum sastrawan, buku baru satu yang terbit. Tapi puisi bahasa daerah dalam bahasa era 900. Saya tulis itu mulai tahun 1962 ya. Tapi tidak ingat, tapi kalau dalam puisi kan saya taruh tempatnya, tanggalnya gitu. Lalu kalau puisi bahasa Indonesia itu ya tergantung dari kualitasnya. Saya menganggap untuk saya pribadi puisi itu doa. Jadi saya menulis puisi sama dengan saya berbicara dengan Tuhan, dengan masyarakat, dengan imajinasi, menolong orang lain dengan puisi. Saya abadikan dalam satu puisi. Sampai itu Surya Wijaya yang komentar itu, Martin itu yang filosof itu, dia bilang ya, Yohanes Mopa itu puisi kehidupan. Jadi apa yang saya buat ya saya bisa tulis puisi gitu. Adik dari komunitas kreatif belum mengenal Bapak Yohanes Mopa. Sapaan beliau itu adalah Putra Ilalang. Saya mau baca puisi ini. Sebelum saya baca, saya terima kasih untuk Ibu Ade karena pada suatu waktu saya mata buta. 1 tahun saya buta. Tidak bisa buat apa-apa, saya rasa saya mau mati sudah. Lalu saya berpikir, kalau saya mati lalu saya punya cita-cita ini mau mari sama anak muda, paling kurang anak sendiri, itu bagaimana? Saya lagi bingung di Ende cari uang untuk operasi mata, ibu telepon, jangan takut, nanti saya bantu kamu sedikit. Sehingga mata saya dioperasi walaupun di sebelah kanan ada 3 saraf yang putus, jadi kadang-kadang orang saya kenal bisa keliru. Itu saya minta maaf kalau misalnya setiap hari saya salah sapa. Puisi ini saya ada siap 2, tetapi saya pilih ini sesuai tadi kata sambutan dari kakak Steve Bu Ana ini. Karena selama tulisan saya mensosialisasikan karya dari Bapak Steve Zabenai itu cara menulis, membaca bahasa nada yang baik. Karena kasihan buku itu tidak ada tanggal atau tahun cetak. Makanya saya pilih tahun 1976 yang saya jumpa itu tulisan di lubang sampah. Baik, saya baca. Ini ada hubungan dengan tadi bahwa anak muda cari jati diri. Mau cari kerja apa, bingung segala macam. Tapi ini saya teguhkan dengan satu puisi, Megazala. Ini kita mencari hal sendiri untuk menolong diri sendiri. Pinasi zia-zia, pia ngamuna, pina zia-zia, pioga musakisa. Dujuli letu-letu bisega lama gea jojo noto-noto gopo bisio molo sio molo sega siru seta peto ego lama sepo ngoma bolo pume maolo ngoma saba pume makna Kai kongo ko boda ne liko tigo. Kai ngo mea
mesti surah ijazah ngara zeta. Kodolu ke ika, romi tuke ngia virebae. Vide songaku, vide songazu ngaku va, romi ko ngata. Taune vesipni, tona mange vi pengu. Kiasi miu, molo si kau, kami pokat suku. Punu mipi mali kongo boso teno, punu keno, mesi roke batu more. Mipi domi komasi, vai muzi sagai. Kena domi koledo, roko beleza sulet peka. Tado si vitamo, rona si vinotto, noa muzi mae posokon, putra ilalang. Saya tulis di buah baik 23 Maret 1987. Terima kasih. Satu lagi, tradisi perkuat identitas bangsa, nilai luhur, pendidikan, jiwa raga, anugerah kebudayaan untuk Bapak Yohanes Mopa, harumkan nama bumi Bajawa. Dan pada hari ini terjadi lagi di Kabupaten Ngada penyerahan anugerah kebudayaan Indonesia, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan budaya oleh Bapak Yan Mopa. Kita memberikan apresiasi, penghargaan, dan pada hari ini suatu kehormatan benar-benar luar biasa. Bapak Yan Mopa telah mengangkat nama Kabupaten Ngada. Selanjutnya kami mohon berkenan yang terhormat Bapak Wakil Bupati Medan untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Yohanes. Kalau yang macam ini yang dapat tadi Om senggol tentang penghargaan, itu di luar dugaan. Saya sebenarnya bagaimana? Antara pantas dan tidak pantas, karena saya kerja itu apa adanya, saya kerja saja. Saya tidak mengharapkan bahwa ini nanti saya dapat ini itu gitu. Penghargaan itu saya tidak. Atau misalnya uang, saya tulis supaya dapat uang, tidak. Saya kerja saja. Karena kerja karena apa? Tidak ada beban, itu biasa nilai hasil karya itu bagus menurut mereka yang hebat-hebat bilang. Tapi saya tidak. Saya tulis saja. Saya kerja apa saja. Puisi ini saya lukiskan tentang kebahagiaan saya. Saya tulis 13 Desember 2021. Dengan nama Bela Putra Ilalang. Ada Tuhan. Kalau saya tidak mampu, ya Tuhan tolong. Kan Tuhan suruh bilang kerja dulu, nanti saya bertolong. Begitu. Macam begitu pemahaman saya dari dalam pekerjaan apa saja. Itu kerja saya begitu. Dan didahului dengan Tuhan. Hari bersejarahku dingin dalam kampung kehidupan sepi,
keraguanku terobati dari sindiran miring merebah berebutan kikir. Keberhasilan bukan piala nama besar, tetapi pengabdian profesional, lugas, tulus, penuh keringat, air mata tersucuk. Kemenangan tidak perlu kebanggaan, melainkan penghayatan mendalam. Perjalanan masih jauh, luruskan nilai budaya, dibelokkan dengan sadar demi kepentingan sempit. Meditasi dulu baru kerja. Tidak saya spontan saja. Masa ada ide puisi, ya saya renung dulu apa yang saya tulis ini baik, makanya undang Tuhan biar kerja dengan rohnya, ya saya bisa kerja macam itu. Tuhan, bantulah aku di hari bersejarah ini menuliskan budaya tutur bangsaku menjadi budaya tulis sesuai untuk diwariskan nanti. Terima kasih.